Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, selamat pagi. Dan pagi ini kembali kita berjumpa eh, bersama seorang tokoh yang memang luar biasa buat saya. Ini guru. Saya memanggilnya Mas Guru, Pak Iswanto Salam. Seorang yang sudah hadir di depan kami dalam virtual. Assalamualaikum Mas Guru, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Masya Barokah. Allah, barokah, amin, amin, barokah. Mas Guru, mohon izin mengganggu paginya. Saya ingin sedekah, sedekah ilmu dari Mas Guru. Melanjutkan diskusi kita semalam tentang tasawuf Sunda, saya kira menarik ini Ceng Nur memaparkan bagaimana tradisi sufistik di kebudayaan Nusantara kita begitu, dan ini sangat luar biasa sehingga mencerahkan dan membuat kedamaian, ya damai di bumi, damai di langit gitu ya, antara para agamawan dan para budayawan, harmoni budaya dan agama, dan tidak ada konfrontasi saya kira gitu, karena memang akarnya sama. Dan saya teringat dengan apa yang Mas Guru pernah sampaikan dalam ruang virtual ini, bahwa kadang kita diadu domba oleh alam pikir kolonial yang masih ada dalam diri kita. Nah, kira-kira berkutat soal itu, seperti apa sebenarnya tradisi tradisi sufistik tasawuf gitu, tradisi sufistik di dalam jati diri budaya bangsa Nusantara ini, Mas Guru, silahkan. Eh, Menurut saya, jadi di setiap kebudayaan, saya kira bukan cuma di wilayah kita saja, tapi dimanapun saja, bahkan di Eskimo sana yang dekat dengan es, yang barangkali tidak tersentuh oleh ajaran-ajaran itu juga muncul di sana sebenarnya itu. Karena sebenarnya di dalam diri manusia itu ada potensi yang memungkinkan seorang itu sampai ke alamat itu, ke alamat mana dia disebut wilayah atau kasunyatan yang kalau oleh orang orang bilang kenyataan yang sesungguhnya. Itu jadi setiap kebudayaan itu memiliki tata cara sendiri yang berbeda karena sesuai dengan kekhasan wilayah, kekhasan suasana dan keadaan. Dan perlu diketahui bahwa mulanya kalau dalam mana ya dalam apa itu dalam studi tentang agama-agama itu kepercayaan kepada Tuhan itu ini menurut orang-orang antroposentris nih itu bermula dari rasa takut. Nah, bentuk ketakutan-ketakutan inilah yang menjadi kalau kemudian menjadi soal hantu macam-macam itu. Tetapi orang kalau bisa menembus itu, maka akan jumpa yang seluruhnya itu yang disebut Tuhan, Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, persepsi-persepsi ketakutan, persepsi bagaimana melawan itu. Makanya Eropa itu kan melawan itu, melawan ketakutan itu. Maka dirinya yang ditonjolkan. Nah, berbeda kalau spirit Nusantara, spirit apa itu spiritnya itu apa itu justru letaknya itu berserah, menyerahkan diri, melepaskan diri. Nah, ketika seseorang bisa berlepas diri dari rasa adanya itu menjadi tiada, nah, tiada maka barulah nyata yang disebut-sebut kasunyatan itu. Nah, barangkali itu. Jadi masing-masing kebudayaan bahkan antar kota itu pun bisa berbeda karena karena wilayah dan kebudayaannya yang berbeda. Bayangkan kalau ini misalnya ini wilayah yang Sahara, ini wilayah yang hutan, itu akan punya pengaruh pengaruh yang berbeda. Cuman caranya yang berbeda. Hanya saja kenyataannya tetap sama, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu. Bagaimana membuktikannya itu? Membuktikannya itu sederhana. Bahwa yang meliput itu dipengaruhi oleh keadaan.
keadaan itulah dipengaruhi oleh situasi. Situasi itulah yang mengaruhi pikiran dan perasaan. Nah, pikiran perasaan mengada itu. Nah, rasa mengada itulah kemudian itu sebenarnya jalan untuk sampai kepada yang itu kalau ditelusuri balik itu kan. Ini perjalanan balik itu kan. Jadi sesungguhnya sufi itu sesederhana itu, tidak serumit yang dibayangkan orang-orang itu. Iya. Mungkin itu, makasih. Tidak tidak serumit apa yang ada dalam artikel-artikel dan paper-paper ilmiah gitu ya. Iya, Ini jadi apa? Sebuah jalan spiritual bahwa manusia itu cenderung pada kenyamanan, cenderung pada sesuatu yang membahagiakan gitu. Dan sufistik itu adalah jalan spiritual yang membahagiakan. Kira-kira ini yang kemudian Mas Guru sampaikan bahwa di setiap kebudayaan itu ada jalan-jalan spiritual seperti ini ya, Mas Guru. ya betul. Jadi masing-masing kebudayaan ada cara sendiri untuk mengatasi rasa takut. Makanya kalau di dalam tradisi kita orang umat Islam itu kan ada yang disebut takwa. Takwa itu kan hanya Ya, takut kepada Allah kan gitu ya. dia. Bukan takut bini tua ya. Iya. Jadi tidak takut pada hantu, Iya, tidak betul. takut pada kekuatan-kekuatan yang lain. Sementara kita kalau mau praktek, mau agak konkret itu, kita kan tidak sehebat Ibrahim. Ibrahim itu bayangkan dia seorang diri, Iya. bertentangan dengan bapaknya, bertentangan dengan umatnya, bertentangan dengan rajanya. Nah kita ini kadang sama Pak Lurah aja, sama Pak RT yang takut, gitu. Penuh lagi sama kekuatan yang lain. Nah ini kan Iya. untuk mengukur di mana tingkat keyakinan kita itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu, Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi kita harus jujur gitu loh. Iya, betul. Kita ini penakut masih kepada yang lain, bukan kepada Allah. Iya. Gitu. Tapi kemudian Mas Guru, bagaimana proses perjalanannya ketika dunia modern menghampiri gitu, kemudian kurikulum dan wilayah-wilayah ilmiah itu, akademik itu diisi oleh filsafat Barat gitu ya, kajian-kajian kita tentang Plato, tentang Aristotle dan sebagainya gitu. Apakah kemudian ajaran sufistik dalam kebudayaan bangsa kita ini kurang di manage sehingga menjadi sebuah yang layak di panggung-panggung akademik ilmiah begitu? Pendapat Mas Guru? Nah, sebenarnya penting ya sebagai pertama itu kan gini, sebagai pembanding alam pikiran ya, alam pikiran filsafat dan alam pikiran sufistik gitu. Itu nanti kan ukuran-ukurannya kan lebih konkret itu. Kalau sufistik itu orangnya lebih tenang, ukuran-ukurannya sederhana itu kan, orangnya lebih bermayem. Ya. Dengan filsafat akademik gitu, itu orangnya cenderung serius, berat gitu. Hidup itu berat gitu. Jadi bahkan kalau kita membaca filsafat itu langsung apa itu batuk kita berkerut. Gitu. Dahi berkerut, ya, otak tegang gitu ya. Nah, tegang ya. Jadi membingungkan sebenarnya. Iya. Artinya karakter apa sufistik tradisional kita ini lebih sederhana dan lebih membahagiakan sebenarnya. Nggak perlu masuk dunia akademis begitu kira-kira ya. Sebenarnya itu. Nah ini problemnya kan begini problemnya. Orang itu kan ini harus kerja keras dulu, baru dapat uang, baru bahagia. Iya. Nah ini kan dampak dari pengaruh pikiran Barat. filsafat. Orang kampung nggak begitu ya. Saya bisa makan kalau saya bekerja kan gitu. Iya. Nah itu jadi hal-hal seperti itu yang karena dia udah masuk ke ranah yang lebih sederhana, keyakinan yang menyimpang itu. Orang harus kerja dulu, harus apa itu, harus dapat makan. Kawanku pernah ngetes itu, membuktikan itu. Jadi dia di rumah nggak kerja sama sekali. Anda aja juga datang aja makanan dari
Tapi tidak memilih seperti orang-orang itu yang kaya itu. Nah, Iya, orang kaya raya itu belum tentu bahagia. iya, Kenapa? Karena hidupnya itu ditentukan oleh uang itu. Uang itu yang mengendalikannya, bukan dia yang mengendalikan. Jadi kita bayangkan sederhana gini, kalau kita punya duit, sebelumnya nggak jarang punya duit atau punya duit. Nah, duit itu, uang itu akan mengajak bercita-cita. iya. Pingin ini, nah, itu setan tuh masuk itu. Jadi sesimpel itu, sederhana juga gitu. Mm-mm. Melalui angan-angan itu. Nah, itulah sebenarnya yang perlu dikenalkan Iya. kepada apa itu? Ya sebagai media pendidikan Mm-mm. ke situ. Ada Sederhana, loh. simpel. Ada loh sebuah jalan kehidupan gitu ya yang membahagiakan gitu kira-kira ya. Iya. Karena kan kebahagiaan itu kan diukur dari ini, seberapa kok stok makanmu ada, Iya, seberapa tabunganmu itu berapa, meningkat. mobilmu berapa, kan gitu-gitu. Iya. Nah, rumahmu udah bagus belum kan letak bahagia ditempatkan di situ. Padahal orang nyatanya orang kaya raya berseri tak bahagia juga. Nah, Iya. nah sesimpel-simpel itu kita kita ngajak berdialog dengan orang-orang modern itu sebenarnya. Mm. Nah, itu. Ini mendasar sekali ya. Bagaimana sekolah SD, SMP, SMA itu ujung-ujungnya jadi pekerja pabrik dan di sekolah itu kemudian ditanamkan kalau sukses nah itu masuk ke pabrik dan menjadi karyawan, berangkat pagi, pulang sore gitu ya. Gaya motor kreditan. Di Bekasi begitu tuh, Mas Guru. Iya, iya. Gitu. Nah, Mas Guru mau bilang bahwa tradisi supistik ada juga di nelayan-nelayan yang sederhana, di petani-petani yang tak tak apa tak glamor gitu ya. Seperti itu ya. Hmm. Iya. Nah, tapi kan gini, kadang orang-orang yang kelirunya itu orang orang sofistik itu nggak boleh kaya, kan ada gitu juga masalahnya kan gitu. Ya. Nah, padahal problemnya itu bukan soal kekayaan. Iya, bukan ukuran kuantitatif gitu ya. Ya, karena seorang tokoh Atailah siapa itu? Alah lupa namanya itu. Adalah gurunya Ibnu Atailah tuh. Sering disitir itu karena dia itu sufi tapi kaya gitu loh. gitu. Tetapi dia itu kan gini, kekayaan itu tidak berpengaruh bagi bagi pandangan batinnya. Nah, problemnya kan kita kan eh, jangankan apa itu kekayaan itu mempengaruhi pikirannya, Ya, mempengaruhi perbuatan mereka. iya. Nah, jadi itu problemnya kan makanya kan bukan soal kaya dan miskin, Mm-mm. tapi soal hati yang menghadap gitu. Karena itu sebenarnya kalau Iya, hatimu tidak pernah menghadap ke situ, yang maha besar itu, ya yang besar ya dirimu dengan benda-bendamu yang pilihmu itu kan gitu. Makanya jadi Fir'aun, jadi iya. Jokowi kan gitu ya. Mulyono. Artinya bahwa tawakal itu ada pada petani ya, Mas. Ada. Hampir setiap orang tuh memiliki kesempatan yang sama. Iya, Tidak ada yang tidak mempunyai kesempatan. Cuman kesulitannya sama saja. Kesempatannya sama, kesulitannya juga sama. Mengatasi rasa yang ada itu. Rasa mengada kalau iya. rasa mengada itu kan pikiran sebenarnya itu. Mm-mm. Makanya orang meditasi, makanya jalan meditasi itu lepaskan pikiran, kosongkan pikiran agar hatimu yang berkata-kata kan gitu. Iya, Orang mukmin ngomong itu, kalbu mukmin baitullah. Kan itu udah hadisnya. iya. Jangan di yang lain. Kalau itu nggak di yang lain, hidup tuh enak. Kita bisa main-main di dunia ini, bisa ketawa-ketawa. Sehingga Betul. orang lucu kan gitu dia. Iya. Itu dia. Nah, gitu lah kira-kira. Iya. Disitulah kemudian kita melihat adanya ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu
hadir di orang-orang kecil, hadir dipraktekkan gitu bahkan oleh orang-orang yang sederhana gitu ya. Walaupun tetap di kalangan para agnia pun bisa saja ma'rifatullah itu teraplikasi dengan baik. Gitu Mas ya. Iya, betul itu. Jujur saja, guru saya itu seorang nelayan. Oh, Almarhum guru saya itu seorang nelayan di Belawan sana lah, Belawan sana. Guru saya itu orang Melayu, jadi hmm. nelayan. Dia bahkan dia ketika waktu itu menyepi itu di pinggir laut, jadi paluh itu kan, kalau paluh kan cap di masuk itu. Mm-mm. Itu 6 tahun setengah di situ dia. Ya, 6 tahun dengan situ. Nah, di situ dia dapat pencerahan di situ. Ketemu ya di situlah kira-kira dapat pencerahan. Mm. Kemudian keluar, ketemulah dengan kami kan gitu. Mm-mm. Ketika keluar. Jadi di kalangan nelayan itu di mana saja, di kelompok-kelompok miskin. Makanya orang miskin itu jangan takut. Kelompok-kelompok yang dipandang sederhana itu jangan takut. Justru itu lebih mudah sesungguhnya daripada yang kaya. Iya. Nah, Lebih mudah hisapnya. nah itu cara sederhananya lebih mudah hisapnya kan Iya. gitu. Karena kalau orang soalnya kita ini kan mental kita sudah miskin, maksudnya miskin itu gini. Sudah miskin pun tidak tidak nerima kalau kita tuh miskin. Ya, kan bahaya itu kan. Tinggal Jadi menyadari aja kalau kita miskin itu iya kan hidup apa lebih enak. Lebih apa? gelisah. Mm-mm. Gelisah aja ya. Lebih saja. Betul. Malah tidak bahagia kemudian. Tidak bahagia. Karena terobsesi pengen kaya kan. Ah, Iya, itu kan masalah itu. Bukan betul. mengabdi kan lain kalau mengabdi. Mengabdi itu simple menurut saya itu. Apa yang bisa kau buat, buatlah. Kalau Iya, iya itu kalau bisa makanya kan bersyukur. iya. Bersyukur itu yang paling berat itu justru yang menempel di badan loh. Yang ada ya, Cak. Yang ada itu orangnya umumnya kalau saya bersyukur kalau 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 dapat duit bersyukur, dapat pekerjaan bersyukur, nah, kan gitu. Tapi yang menempel itu enggak. Nah, kita dikasih mata, kapan kita menyukurinya? Iya. Kita mata, kapan menyukurinya? Gitu Iya, ya. napas. Nah, kapan mensyukurinya? Jauh sekali. Jadi mengawang-awang manusia itu sebenarnya kebanyakan itu. Mm-mm. Itulah Waduh. kira-kira. Itu cerita soal gurunya itu, Mas. Ketika ketemu itu bagaimana berkomunikasi bahwa pasti sampai itu orang yang eh, terdidik gitu, berpendidikan tinggi dan ketika ketemu dengan guru itu yang nampak sederhana dan nampaknya seolah-olah apa uneducated people gitu ya. Gimana kemudian tahu oh ini Ya. orang yang hebat gitu. Hmm. Ah, jadi kan berkah saya itu ke ranah ke tanah Melayu. Itu ketemu guru hakikat. Sebenarnya awalnya itu saya ketemu muridnya. Hmm. Ketemu muridnya, berguru dengan muridnya saya itu. Hmm. Jadi cuma lulusan aku itu kan. Nah, rupa jenjang rupanya. Guru saya itu pun akhirnya kan dinyatakan tidak lolos. Ketika tidak lolos, artinya kan ujungnya kan sampai pada Allah dan Rasul kan kesana lah hari membawa guru. Ya akhirnya saya ditarik oleh guru saya itu. Hmm. Jadi kan kalau berguru itu kan anunya atuhnya itu kan orang kan harus sami'na wa ata'na. Iya. Nah, disinilah guru itu diuji apakah dia itu mengajar muridnya itu dengan Tuhannya atau dengan dirinya kan itu. Iya. Nah, maka adab itu menjadi kunci. Nah, waktu itu saya itu sederhana. Waktu itu kenapa saya itu dibuang oleh guru saya Hmm. yang pertama itu sebelum gurunya oleh itu cuman gini, Tuhan mulai sekarang Tuhan jangan nyebut saya Tuhan, sebut aja namanya. Nah, langsung di benak saya ini tidak beradab, masa sama guru nggak beradab kan gitu. Iya.
Nah, sejak itu diputuskan. Nah, nangislah saya. Teleponlah sama guru besar itu. Nah, sejak itulah saya ditarik oleh guru-guru saya itu menjadi muridnya, kayak gitu. Kira-kira gitulah Mm-mm. prosesnya. Agak panjang tuh, rumit ya perjalanan guru ini. Iya. Luar biasa ya, tapi manusia-manusia sederhana begitu justru malah punya cahaya nur ilahi yang luar biasa begitu. Iya. Jangan-jangan di sekitar kita pun berserakan ya, apa para supistik-supistik gitu, ya, orang-orang hebat yang memang punya kedalaman ilmu dan punya ketawakalan lebih dibanding kita. Gitu. Iya. Eh, almarhum itu dikenal sebagai enggak coba lah. Dikenal sebagai dukun, tukang doain, orang minta ya kayak kiai-kiai itulah biasa itu. Mm-mm. Tapi lebih banyak dikenal sebagai dukun daripada kiai. Iya, itu. Itu jadi memang kalau orang itu sudah sampai ke tahap itu kan hanya para peraji-peraji kuno itu yang dulu itu karena dapat orang itu ada ilmunya gitu. Iya. Ilmunya itu lebih detail sebenarnya daripada bidan modern sebenarnya. Mm-mm. Nah, itu yang kita tinggalkan. Mm-mm. Kita tinggalkan bahkan karena kebijakan pemerintah ya. Iya. Dan pemerintah itu peraji dukun itu yang kalau saya itu kan pernah bekerja di situ saya pernah kerja di NGO di USAID Health Service Program itu. Iya. Saya dapat informasi itu rupanya kan yang meninggal di bidan dan rumah sakit itu lebih banyak daripada yang diperajikan itu dia. Proses perairan itu ini kawan Jawa Barat yang cerita itu waktu itu. Artinya kan bohong semua sesungguhnya. Nah, itu saya maksudnya. Jadi kita yang kuno, yang dianggap tinggalan, disapu bersih oleh sains modern, Iya. dengan farmasinya, dengan apa itu rejim farmasinya itu. Pokoknya kalau orang nggak punya sertifikat dokter, sertifikat ini nggak boleh. Contoh sederhana gini, di sini apa itu di berbagai tempat sama kayak gigi itu, pasang gigi itu kan kalau sekarang ini kan mulai nggak boleh. Nah, mereka lebih ahli padahal. Nah, kadang istriku kan pernah ke dokter gigi itu kan, bayarnya mahal kan tuh, tapi karena punya kartu itu kartu BPJS. apa itu asuransi, jadi nggak bayar kan, tapi itu bayarnya tinggi. Rupanya mereka pun apa itu pesen giginya itu dari tukang gigi, coba lah. Ini kan penipuan luar biasa. Orang nggak ngerti. Nah, pemerintah memberikan izin itu, pemerintah kebijakan itu apa itu menyingkirkan orang itu. Nah, menurut saya yang kayak gini perlu diperjuangkan, memberikan ruang Iya. di dalam pengobatan modern itu. Ada ruang alternatif ya. Dukun patah tulang, Mas. Itu Iya, betul patah tulang. Banyak lah. Pernah mau diamputasi, dia nggak mau, akhirnya ke dukun patah tulang, dia pakai minyak aja, kembali normal lagi tuh. Iya. Karena ruang itu ditutup dalam zaman ini kan. Iya. Disempitkan di ruang kanan. Nah, kita kan mulai kehilangan, akhirnya kan kita kehilangan tradisi-tradisi seperti itu. Nah, Iya. ini kan bahkan dukun bayi sudah nggak ada. Nggak ketemukan lagi sekarang itu. Betul, betul. Itu kan kejahatan pengetahuan itu, modern. Kriminalisasi. Kriminalisasi ilmu-ilmu leluhur. Itu, aduh. Gitu. Itulah. Iya, termasuk
filsafat tradisional, filsafat Nusantara, tasawuf lokal ini juga mengalami hal yang sama di dunia, didiskriminasi bahkan dikriminalisasi menjadi dukun gitu. Kalau sudah dukun itu nggak bermutu, Iya, jorok kan. iya, Tapi kan kalau tengok yang paling ikhlas itu kan model-model perdukunan itu. iya, Apa? Kalau dokter kan bertarif. iya, Kalau dukun kan wong wong filosofinya sederhana. Ketemu lah itu. Apa itu dari kawan-kawan apa itu yang kemarin itu. Kalau sudah matek itu dukun. Hanya dukun yang ini ya. iya, Itu lakunya itu tak siapa yang datang loh. Heeh, Dipanggil tengah malam pun harus datang. iya, Nah, artinya kan pengabdian di situ. betul, betul. Dikasih uang syukur, nggak dikasih nggak apa-apa juga. Iya, Dan itu yang dia penting ada kenal maharnya. pakai tarif kan gitu. Iya, iya, Maka tengok dukun itu kan jalan jalan pengabdian makanya. Nah, jadi nggak boleh menolak. Kalau menolak, tawar nanti ilmunya kan gitu dia. nggak minta tarif juga itu, nggak Iya, maju. nah, ini. Yang paling frontal itu adalah mendiskriminasi mereka dengan ahli syirik, Mas, disebut. Iya. Nah, iya, metodenya kan begitu. Itu kan warisan penjajah. Iya. Jadi Islam tuh itu awalnya kan sulit ditaklukkan Hmm. karena sudah menyatu dengan pribumi kan, dengan pandangan hidup, dengan kosmologi tempat. Nggak bisa-bisa. Makanya itu kan riset panjang mereka orang-orang Eropa itu. Makanya yang paling memungkinkan itu adalah melalui dari ajaran. Hmm. Makanya kayak Senduk Horgonyo itu salah satu yang diturunkan di Timur Tengah lebih banyak Iya. orang-orang macam-macam Senduk Horgonyo itu untuk agar apa orang menjadi lebih mengeras terhadap Aja. uh, ajaran itu. Akhirnya bid'ah itu orang tidak belajar itu. Iya. Betul. Nah di situ sebenarnya kan tinggal masuk aja. Ya, Hmm. mana? Oh masih nyembah benda-benda menghadap ke apa itu misalnya ke pohon itu kan. Hmm. Tinggal aja naik kan. Di, dinaikkan sedikit levelnya kan gitu. Iya. Itu, oh di tempat itu ada ini tadi Penunggu. tadi penunggunya. Iya. Dan memang kan benar bahwa dalam diri kita jiwa manusia itu ada penunggunya, alam pun ada penunggunya. Iya. Maka tinggal makin ke atas kan gitu. Iya. Nah, ini sekarang kan tinggal dibendakan. Nah saat ini kan dianggap benda semata-mata, maka dieksploitasi sesukanya kan gitu. Ya, betul. Untuk ngadu domba. Jadi ajaran-ajaran yang sifatnya saklek, nah, apa itu koro apa itu korofat macam-macam itu kan untuk menjauhkan dari esensi ajaran Islam. Kemudian uh, uh, muncullah kelompok-kelompok yang mudah itu kan membiatkan kemudian nah akhirnya teradu domba sesama kita. Nah, itu jadi sama orang pribumi terbelah antara pribumi dengan telah juga antara Islam dengan antara umat Islam antara yang ini ya itulah akhirnya belah berpecah belah itulah sesungguhnya wataknya apa Fir'aun kan gitu ayatnya jelas Fir'aun itu suka berpecah belah spiritnya spirit Fir'aun semua itu memang udah jadi Iya, iya. barat Fir'aun kan gitu Dajjal. Betul. Iya, simpel itu sebenarnya memahaminya. Mas Guru sudah masuk 30 menit dan saya minta closing statement dari Mas Guru ini dalam bincang-bincang pagi kita. Silakan Mas Guru. Jadi kepada pendengar semuanya, pemirsa semuanya, hidup itu sesungguhnya
kalau kita mau bahagia, kita mau gembira bahagia itu simple, sederhana. Sadari dirimu, sadari diri kita itu, kemudian lepaskan yang ada itu kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Gimana caranya? Rasa dan rasa kepemilikan itu diserahkan. Rasa ada kita itu serahkan. Itu rilis kalau orang sekarang. Jadi seluruh beban perkara itu masukkan ke situ, ke yang Maha Kuasa itu. Maka akan lapanglah dadamu, maka akan luaslah dadamu. Jadi maka akan datanglah rasa gembira, datanglah rasa bahagia itu. Jadi sederhana, syukuri apa yang ada dan apa adanya. Nah, jadi kuncinya itu. Kalau Anda mau bahagia, syukuri apa yang ada dan berbuatlah apa adanya. Janganlah mengada-ada. Mungkin Luar itu. biasa. Kalimat sederhana tapi tetap punya power gitu ya. Jos kalau mas sekarang gitu ya. Bahagia itu sederhana. Bersyukurlah dengan apa adanya dan gak usah mengada-ada gitu ya. Mas Guru, matur suwun, terima kasih banyak atas waktunya pagi ini. Kita ketemu lagi Oke. di next session gitu tentang kongko pagi kita. Insya Allah semuanya diikhlaskan menjadi amal jariah buat kita semua, Mas Guru. Terima kasih. Salam buat Amin. mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup ya, Mas. Oke, sip, tutup.